الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang memilih dai, memberikan tenggorokan dai, sehingga alhamdulillah dai bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang nikmat yang harus kita syukuri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat Isya fi jamaah maka anna sholat ismail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjaga sholat Isya secara berjamaah di masjid, maka sama halnya pahalanya dia sholat sampai tengah malam. Ya, kira-kira mampu nggak kita sholat sampai tengah malam? Ya, sekitar jam 12 atau jam 1. Dari ba'da sholat Isya sampai jam 12. Tentu dari bapak-bapak ibu sekalian tidak mampu. Tapi Masya Allah, Nabi SAW hanya cukup mengatakan, siapa yang rajin menjaga sholat Isya secara berjemaah di masjid, maka sama pahalanya sia keke sholat sampai tengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang menjaga sholat subuh berjemaah di masjid, maka sama pahalanya dia sholat semalam suntuk, semalam penuh pahalanya. Masya Allah. Mudah-mudahan dai ditenggor walekan oleh Allah bisa menjaga juga sholat subuh berjemaah di masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur pula yang kita haturkan bapak-bapak ibu sekalian, dai bisa hadir di masjid ini sebagaimana agenda yang dicanangkan oleh takmir masjid Baitul Hamid ini, mengadakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan acara yang kita lakukan ini, terutama Masya Allah, menambah iman, takwa, dan keyakinan dai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang kenapa ini perlu diingatkan ini peristiwa Isra Mi'raj ini, supaya dai bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa dai, dan terutama
keyakinan dai kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Dan masya Allah bapak-bapak ibu sekalian, apa yang dai lakukan malam hari ake bagian daripada mengingat kisah bagaimana Allah memperjalankan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Masya Allah, perjalanan yang sungguh sangat mulia dalam rangka untuk menerima perintah wajibnya sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya yang mudah-mudahan Allah rahmati, titik penekanan yang ingin Mada sampaikan kaitan dengan memperingati Isra Mi'raj ini, intinya bapak-bapak ibu sekalian, kalau saya Mada melihat sama-sama kita mengkaji Isra Mi'raj itu, pertama adalah bagaimana dengan Isra Mi'raj itu sebagaimana perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk menjaga sholat 5 waktu. Maknanya apa? Titik tekan yang Mada sampaikan amar ma'ruf, artinya mengajak kepada semua elemen masyarakat kaum muslimin untuk meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Menjaga sholat 5 waktu ini. Kemudian yang kedua, nahi mungkar. Ini yang mungkin juga harus Mada sampaikan. Bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dalam perjalanannya, masya Allah, yakni ada sesosok atau sekelompok orang yang perutnya besar, kemudian dengan perutnya yang besar itu sampai diinjak-injak, bahkan di dalam riwayat sampai diinjak-injak oleh Fir'aun dan pengikutnya. Coba yang diinjak oleh Fir'aun beserta pengikutnya di dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Siapa mereka? Aklur riba, pemakan riba. Ada juga di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sekelompok orang yang ditawarkan makanan yang enak-enak, kemudian ada makanan yang tidak enak atau berbau busuk gitu. Tapi sekelompok manusia ini malah lebih memilih makanan yang berbau busuk tersebut. Ini kata Nabi SAW adalah, malaikat Jibril mengatakan ini adalah umatmu yang lebih memilih hubungan biologis dengan yang diharamkan oleh Allah daripada yang dihalalkan oleh Allah. Maksudnya lebih memilih berzina daripada menikah. Nah, ini masya Allah. Ya, ini berzina. Kemudian ada juga diperlihatkan aklu malal yatim, orang yang suka memakan harta anak yatim. Nah, ini masya Allah, ini 3 poin yang mungkin ingin Mada sampaikan secara singkat nanti, yang mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita untuk perbaikan diri kita, keluarga kita, dana rasa kita, kota kita, kabupaten kita, ya, dan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat isya yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebelum Mada sampaikan itu kaitan dengan masalah sholat tadi sama yang tadi itu, Mada ingin sampaikan bahwa kenapa sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra Mi'rajkan. Jadi ada kisah yang mengawalinya, meskipun tujuan intinya menerima perintah sholat itu. Ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian, masya Allah, di dalam sirah, buku sirah itu buku sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sirah, semua membahas masalah ini.
Nabi SAW intinya di Isra Mi'rajkan pertama untuk menghibur Nabi SAW. Karena dikenal sebelum di Isra Mi'rajkan itu Nabi SAW dikenal dengan peristiwa Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan yang dialami oleh baginda yang mulia Sayyiduna Muhammad SAW. Jadi dikenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Apa tahun kesedihannya Bapak-bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Pertama, paman beliau meninggal. Artinya kalau secara tinjauan politiknya, paman beliau ini backingan politik dalam dakwah beliau. Yang mendorong beliau bersemangat untuk berdakwah, yang membacking dia ketika berdakwah, yang menghalangi orang-orang kafir Quraisy untuk membunuhnya, untuk mencela dan yang lainnya, itu termasuk peran besarnya adalah pamannya ini Abu Thalib meninggal. Seminggu setelah itu meninggal pula istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu an. Masya Allah. Meninggal istri yang selama ini Masya Allah. Kalau di dalam riwayat, engkaulah orang yang pertama kali beriman ketika orang itu banyak tidak mau beriman. Engkaulah wahai istriku yang Masya Allah, yang memberikan hartamu ketika orang kikir memberikan hartanya kepadaku. Engkaulah yang mendukungku ketika banyak orang yang membenci dan mencederaiku. Itu kata Nabi kita yang mulia kepada istrinya ketika meninggal setelah selesai dikuburkan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, untuk menghibur diri Nabi SAW berharap, karena ini sudah meninggal dua-duanya, berharap kalau di kota Taif ada yang menyambut dakwah. Ini luar biasa Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Perjuangan masuk mada Bapak-bapak Ibu sekalian, mahalnya Islam itu Masya Allah. Luar biasanya berpegang teguh dengan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir kalimatnya, ketika dicabut nyawanya dia mengatakan la ilaha, wajib bagi dia masuk surga. Karena Islam. Ya, karena Islam ini yang harus kita jaga. Ini perjuangan luar biasa oleh baginda yang mulia Muhammad SAW. Bapak-bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, hadir di Taif bukannya orang menyambut dakwah, malah mencederai Nabi SAW. Sepanjang jalan Nabi SAW dilempari dengan batu, dilempari dengan tai unta yang masih basah, sampai mengenai pelipis Nabi SAW dan berdarah. Sampai malaikat penjaga gunung di situ mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk membalikan gunung ini ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Saya berharap mudah-mudahan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang itu Masya Allah, untuk menghibur nabinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah bagaimana Isra Mi'raj, bagaimana terhiburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depuna luar terhibur Bapak-bapak Ibu sekalian, terhiburnya Masya Allah. Bagaimana dalam perjalanan tersebut, bagaimana dia melihat bintang dalam jarak dekat. Bagaimana dia melihat langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dipertemukan dengan para nabi dan rasul, menjadi imam sholatnya para nabi dan rasul ketika di Masjidil Aqsa. Ketemu dengan bapak-bapaknya, ketemu dengan bapak dan saudara-saudara dia, ketemu dengan bapaknya dia Nabi Adam, ketemu dengan saudaranya Musa, Ibrahim dan yang lainnya. Kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana para nabi dan rasul menyambut Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan sambutan yang luar biasa. Itu membahagiakan Nabi, menghibur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan daya keke termasuk di antara orang-orang yang bisa memaksimalkan waktu
ndayuk untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kaitan dengan perintah sholat. Nah, ini yang sering Mada sampaikan. Di dalam sirah, di Ar-Rahiqul Mahtum dikatakan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, itu awal hiburan yang selanjutnya yang sebagai awal, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan sholat ini, perintah sholat ini, wahai Muhammad, awal bagi kamu untuk meraih kemenangan. Ya. Awal bagi kamu untuk meraih kemenangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa negeri yang akan dijanjikan sebagai kemenangan bagi umat Islam itu negeri Madinah, tidak. Tapi dengan perintah sholat ini tergambar di dalam diri Nabi SAW, awal bagi kemenangan bagi kamu adalah setelah susah payahnya engkau Muhammad beserta umatmu disiksa, diusir, dibunuh dan yang lainnya, ini awal kemenangan bagi kamu dengan peristiwa sholat. Maka benar Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika perintah Nabi SAW menerima perintah sholat, kemudian Nabi SAW bermimpi, lafaz adzan itu hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Mari sholat, niscaya kamu jaya. Mai sembea pun gomi menang. Baik menang secara individu pribadi ngomong sembea, keluarga ngomong doho, negeri ngomong doho akan jaya, akan aman, akan berbarokah. Ya. Apa? Sholat. Terbukti Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika Nabi SAW selesai menerima perintah sholat dengan Isra Mi'rajnya, Masya Allah, Allah membuka pintu dakwah yang luar biasa, yang diawali oleh 1 orang, kemudian berkembang menjadi 7 orang, berkembang menjadi 12 orang, kemudian berkembang menjadi 72 orang, dengan terkenal dengan Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah kedua. Apalagi Bai'ah Aqabah kedua, orang-orang Yasrib dari suku Aus dan Khazraj berbaiat kepada Nabi SAW, siap mati, siap berperang untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi karena Nabi SAW belum diizinkan berperang, masih dalam kondisi lemah, Nabi SAW hanya menyuruh mereka kembali ke Madinah. Ya. Masya Allah Bapak-bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah hikmah kenapa sholat ini Masya Allah menjadi sesuatu yang penting bagi baginda Bapak-bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, apa yang dibangun? Pertama sekali adalah masjid. Pertama sekali yang dibangun oleh Nabi SAW ketika sampai di Madinah adalah masjid. Dibangun masjid. Perintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Ini yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni meramaikan masjid. Terbukti Bapak-bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sampai pendeta Yahudi melihat suasana dan keadaan kondisi kaum muslimin yang 5 waktu ketika Bilal mengumandangkan azan, semua kaum muslimin yang laki-laki Masya Allah meninggalkan semua urusan dunia mereka, rame-rame untuk masuk masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketinggalan 1 orang pun para sahabat. Rame-rame mengerjakan sholat di masjid. Lama dipantau oleh orang-orang Yahudi ini, sehingga orang Yahudi mengatakan tidak akan bisa dikalahkan umat Islam yang seperti ini. Maksudnya, tiwa kakoa umat Islam kalau mereka mampu istiqomah menjaga sholat berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Terbukti nggak Bapak-bapak Ibu sekalian? Dengan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, kaum muslimin hanya butuh waktu 10 tahun di Madinah bisa menguasai Madinah dan kembali menguasai Mekah. Masya Allah, itu luar biasa. Karena pengaruh sholat ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Sholat luar biasa. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Masya Allah. Kenapa pentingnya sholat ini? Yang kedua saya jelaskan dulu. Yang kedua, Nabi SAW membangun yang kedua apa?
persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Kalau tadi disampaikan madad uhud dari jemaah Ansor biasa, kalau di sini Ustaz Abdul Hakim sudah hampir 3 bulan mengadakan program gerakan sholat subuh berjemaah di masjid. Kalau madad uhud Ompuh, alhamdulillah hampir sudah 1,5 bulan mengadakan gerakan sholat subuh berjemaah di masjid. Setiap akhir pembicaraan pasti madad uhud mengatakan jaga persatuan umat Islam. Karena mengambil ibrah ini, Nabi SAW bisa menang dan bisa jaya. Program yang kedua menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Maklum beda-beda tabi'ah Muhajirin dan Ansor. Beda-beda tabi'ah. Waram kasar, wati warajam kasar, waram ake cuali biasa. Itu tabiat manusia. Maka Nabi SAW mempersatukan. Muhajirin dan Ansor sama kalimatnya apa? La ilaha illallah. Muhajirin dan Ansor pada saat itu sama nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ndai bapak-bapak ibu sekalian, pesan mada jaga persatuan. Maksudnya jaga persatuan itu ndai sama la ilaha illallah, ndai sama. Nabi ndai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Itu tidak boleh beda itu. Ketiluan di beda ndai ke. Tapi kalau ada permasalahan ibadah kaitan dengan furu'iyah, ini boleh berbeda dan itu ada contohnya. Ada yang usoli, ada yang tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak waktu sholat subuh. Ada yang baca bismillah keras, ada yang baca bismillah tidak keras. Dan perkara-perkara ini harus kita maklumi. Ya, harus kita saling menghormati perbedaan. Karena ada contoh masing-masing. Muhammadiyah NU sama nabinya. Muhammadiyah NU persis sama nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencara masambia Isa di markaa itu cara. Ya. Nah, ini yang harus kita usir. Kok sholat Isa lima rakaat? Atau waram tawe lebih daripada upadona, itu cara diusir. Ya. Ini bapak-bapak ibu sekalian, ini jaga persatuan. Ya. Jaga persatuan ini yang paling penting. Saling menghormati perbedaan dalam masalah perbedaan masalah ibadah. Ya. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pentingnya permasalahan sholat ini, masya Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalil masajidi autadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu ada tiang-tiangnya, maksudnya pengunjung-pengunjung setianya. Maksudnya siapa pengunjung setianya? Orang yang sholat berjemaah di masjid. Wa julasauhum wa malaikatum julasauhum. Dan malaikat-malaikat itu orang yang hadir di masjid itu, bapak-bapak ibu sekalian, malaikat yang menjadi teman duduknya. Teman duduknya. Dan malaikat yang menjadi teman duduknya dia di masjid itu, kalau ketika orang yang berjemaah di masjid itu tiba-tiba tidak hadir, maka malaikat itu saling bertanya di masjid itu, mana si fulan, mana imam ini, mana muadzin ini, mana remaja masjid ini, mana takmir masjid ini. Biasa dia hadir di masjid, di mana dia? Saling bertanya. Ternyata setelah ditanya satu sama lain tahu kalau dia sakit, yang sering berkunjung ke masjid itu sakit, maka para malaikat itu berbondong-bondong ke rumahnya untuk menjenguknya. Masya Allah. Menjenguk doma itu malaikat, bukan salah-salah. Malaikat yang menjenguknya. Ya. Karena keutamaan bagi orang yang sholat berjemaah di masjid. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kaitan dengan sholat. Ini yang paling penting bapak-bapak ibu sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri as-sholah. Sesungguhnya perbedaan inti dari Islam lah do musyrik, do majusi. Inti perbedaan dari Islam lah do kafir, do majusi hanya sholat. Hanya sembahyang. Kalau puasa itu orang-orang Hindu, Buddha, Kristen puasa juga. Tapi puasa itu hanya 1 kali dalam
Setahun baru ketahuan mana yang muslim dan mana yang tidak. Tapi kalau sholat 5 waktu setiap hari, maka inti perbedaannya beda dari kafir dan Islam itu hanya sholat. Maka Nabi SAW di dalam keterangan yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafaro. Inti perbedaan dari Islam lawan kafir itu sholat. Maka cowok-cowok di antara gomnoh yang meninggalkan sholat sudah balik, ini adik-adikku sekalian, sudah balik sampai meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Berangkat dari hadis akilah para ulama berbeda pendapat. Punem para dom dasambea kan warah hadis tidak boleh disolat jenazahkan orang yang meninggalkan sholat. Berangkat dari hadis ini. Cuman permasalahan perbedaan pendapat para ulama itu hanya ada. Jadi perbedaan. Yang meninggalkan sholat kemudian tidak meyakini kewajiban sholat, maka dia yang kafir. Maksudnya dia mengaku wajibnya sholat itu. Dia tidak mengaku wajibnya sholat. Tapi kalau ada orang mengaku wajib sholat, kemudian dia meninggalkan sholat karena malas, nah ini tidak kafir. Ya, maka dia hanya dimintai penjara oleh pemerintah Islam 3 hari berturut-turut tidak mau sholat. Maka setelah 3 hari di penjara tetap tidak mau sholat, maka pemerintah Islam berhak menghukum dia dengan dipenggal kepalanya. Itu semua ulama sepakat, 4 mazhab itu sepakat. Karena saking pentingnya sholat ini. Ini bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Ya, ini saking pentingnya tentang permasalahan sholat ini. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama yang dihisab oleh Allah seorang hamba nanti pada hari kiamat sholat. Faman sholahat faqad aflaha wa najah. Cowok-cowok yang ketika dihisab nanti di hari kiamat sholatnya baik, maka akan baik amal yang lain. Maka siapa yang sholat dihisab amalnya sholatnya tidak baik, dia sholat tapi sholatnya tidak baik, maka tidak akan baik amal-amal yang lain. Maka penentu sholat itu akan mempengaruhi baik dan tidaknya amal yang lain. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu secara singkat yang Mada sampaikan dengan peristiwa Isra Mi'raj kaitan dengan sholat. Bahkan bapak-bapak ibu sekalian, bunem para kadang sembea, kadang wati gitu ya. Bahkan sampai para ulama masya Allah menjelaskan, saya tidak menjelaskan apakah sembea sekali atau 2 kali dan 3 kalinya, tapi intinya umumnya saja meninggalkan sholat. Sampai para ulama masya Allah dijelaskan bahwa itadoh buka tentang masalah sholat itu. Bahkan pendapat para ulama harus dipisahkan, suaminya sholat tapi istrinya tidak. Itu harus dipisahkan, ya. Atau istrinya sholat tapi suaminya tidak sholat, itu diminta pisah, ya. Diminta pisah. Bahkan di dalam keterangan hadis sahih riwayat Imam Muslim, tarikas sholat, orang yang yang meninggalkan sholat ini di neraka nanti dia berkumpul dengan Fir'aun. Dia berkumpulnya di nerakanya bersama dengan iblis, Namrud. Pokoknya tokoh-tokohnya sejarah-sejarah kekafiran terdahulu, ya. Itu orang yang meninggalkan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Wa na'udzubillah wal iyadu bidzalik. Mudah-mudahan dai tidak seperti itu, tetap menjaga sholat ini, masya Allah, karena takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, intinya kalau mau jaya, mau menang sholat. Yang kedua, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita tingkatkan nahi mungkar kita. Apa nahi mungkar yang pertama? Aklur riba, menjauhi riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan
riba. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan." Jadi ini membinasakan 7 perkara ini. Kalau ndai melakukan itu akan membinasakan diri ndai, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ada jelaskan satu persatu. Yang kedua, as-sihir. Tukang sihir. Belajar sihir atau menyihir orang, menyantet orang. Itu akan menyengsarakan dia ini. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan tenang dia. Kemudian yang ketiga adalah wa aklir riba. Memakan harta riba. Wa akli malil yatim. Memakan harta anak yatim. Wa qatlun nafsil lati harramallahu alaihi bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan tanpa ada sebab yang benar. Amoda hadidau, ya, berkelahi, pokoknya hadidau tanpa ada alasan yang benar. Membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Kemudian lari di medan perang. Kemudian menuduh orang mukminat yang baik-baik berzina, memfitnah wanita soleha dengan berbuat zina, dituduh untuk berbuat zina. Nah, maka penjelasannya Bapak-bapak Ibu sekalian kaitan dengan aklur riba. Yang jelas pada riba ya. Riba Bapak-bapak Ibu sekalian. Apa hukumannya di dunia ini riba? Di dunia la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklar riba wa maukilahu wa syahidahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah di dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Yang kedua, yang memberi makan dengan hasil riba. Yang ketiga adalah saksi daripada riba tersebut, yang menyaksikannya, yang menolongnya, saksi daripada itu kena dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian, orang yang pemakan riba ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah akan riba. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Allah akan mengumumkan perang kepada orang yang masih melakukan riba. Allah akan mengumumkan perang kepada orang yang masih melakukan riba. Masya Allah, ini perlu dihindari Bapak-bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Aklu riba, memakan riba. Kemudian bagaimana hukumannya di akhirat? Hukumannya di akhirat Bapak-bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW ketika tidur, tiba-tiba di dalam mimpinya didatangi oleh 2 orang laki-laki. Padahal itu adalah malaikat. 2 orang laki-laki itu adalah malaikat. Dijelaskan Nabi SAW itu adalah malaikat. Dibawalah Nabi Muhammad SAW sambil memegang kedua lengannya. Nabi SAW dibawa oleh malaikat ini untuk menaiki gunung. Tibalah di tengah gunung, kemudian Nabi SAW mendengar ada suara teriakan. Kemudian dijawab oleh malaikat, itu adalah suara teriakan umatmu ketika berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian, Masya Allah, yang kedua, tiba-tiba Nabi SAW ketika diajak naik lagi ke gunung itu, tiba-tiba Nabi SAW memperlihatkan sesosok manusia yang digantung kepala di bawah, kaki di atas. Sekelompok manusia yang digantung kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian mulut mereka ini berdarah, luka. Kata Nabi SAW, siapa mereka ini ya wahai malaikat? Kata malaikat, inilah umatmu
yang dahulu ketika puasa di bulan Ramadan mereka berbuka sebelum waktunya. Nah, itu. Berbuka puasa sebelum waktunya. Ini adik-adikku sekalian, mudah-mudahan ini ya, supaya kita menghindar ini ya. Karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hukuman bagi orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, digantung kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dalam keadaan mulutnya terluka dan berdarah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Diperlihatkan Masya Allah ada seseorang berada di sungai darah, bahkan di dalam riwayat lain di lautan darah. Ada seorang di tengah lautan itu, lautan darah itu, ada seorang yang lagi tenggelam di lautan darah tersebut. Kemudian di pinggir laut itu ada seorang yang di depannya bertumpuk batu-batu besar. Jadi ketika orang yang berada di tengah lautan darah itu ingin menyelamatkan diri keluar ke pinggiran pantainya lautan darah itu, tiba-tiba orang yang berada di pinggir lautan itu melempari dia di mulutnya dengan batu-batu besar itu. Dilempari mulutnya, dilempari terus sehingga dia tidak berhasil keluar menyelamatkan diri di tengah lautan tersebut. Kata Nabi SAW, siapakah mereka ini? Kata Nabi SAW, itulah umatmu yang dahulu ketika di dunia selalu hobi makan riba atau mencari harta dengan riba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak Ibu sekalian, jemaah salat Isya yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj juga diperlihatkan, yaitu bagaimana umatnya yang di neraka itu yang berzina. Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tahu viral sekarang. Bima Dompo darurat tindakan asusila. Gak usah ada sebutkan, Masya Allah, terjadi di kabupaten, ada seorang ayah menjinahi anak kandungnya sampai hamil. Na'udzubillah min dzalik. Di Dompo ada cucu menjinahi neneknya yang umur 72 tahun. Lagi viral, anak-anak di bawah umur diperkosa dan yang lainnya. Ini terjadi di daerah lain, Bima dan Dompo. Masalahnya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ingatkan ini, innallaha yu'adzibu biqaumin bi'adzabin 'amah man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sesungguhnya Allah akan mengadab secara umum sebuah tempat, sebuah masyarakat, sebuah daerah apabila di tempat itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di dalam hadis sahih Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, Bapak-bapak Ibu sekalian, datang malaikat perintah Allah untuk menghancurkan kaum tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kaum tersebut, malaikat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Allah, kenapa engkau mengadab kaum ini? Padahal ada di antara mereka yang selalu rajin sholat. Ada di antara mereka yang imam dan menjadi imam sholat bagi para jamaah di masjid. Dan ada ustadz di situ. Kenapa engkau mengajab dia ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena diamnya mereka dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena diamnya para ustadz, diamnya para kiai ketika merajalelanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang berusaha harus kita hindari. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kasihan kepada binatang dan hewan dan tumbuhan, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan sama sekali.
karena banyaknya orang yang berzina di tempat tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Berzina bapak-bapak ibu sekalian, naudzubillah, fahisyah, keji. Dikatakan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat menjijikkan. Zina ini. Maka saya himbaukan, masya Allah, kepada adik-adikku sekalian, remaja, mahjid, baik yang laki-laki maupun perempuan, selamatkan diri kalian, wahai adik-adikku sekalian. Penelitian bapak-bapak ibu sekalian, masya Allah, di Jakarta anak-anak SMA, SMP itu hampir 90% sudah tidak ada yang perawan. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya untuk menghindari ini? Masya Allah, kerjasama pemerintah daerah, kerjasama para ulama, MUI dan yang lainnya, supaya tidak memfasilitasi perkara-perkara ini. Karena gunanya dari Isra Mi'raj memperingat ini. Karena ketika Isra Mi'raj Nabi SAW memperlihatkan sesosok orang yang ditawari makanan yang enak-enak, ditawari makanan yang busuk, malah milih yang busuk. Lebih memilih hubungan biologis yang haram daripada hubungan biologis yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya bapak-bapak ibu sekalian. Berzina. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana dalil-dalilnya, masya Allah, tentang bahayanya seseorang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Di dunia hukumnya bapak-bapak ibu sekalian, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kullan minhuma mi'atu jaldah. Pezina baik laki-laki maupun perempuan didera 100 kali dera. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW diasingkan setahun. Setelah didera 100 kali dera ini bagi pezina yang belum menikah, hanya dicambuk saja 100 kali cambukan. Kemudian setelah 100 kali cambukan diasingkan, tidak boleh ada di kampung itu selama setahun. Memang pemerintah sediakan tempat khusus di gunung, diasingkan setahun orang yang berzina. Tapi berzinanya watipuni menikah. Bagaimana kalau yang berzina ini orang sudah nikah? Ada dua hukumnya kata Nabi SAW. Ini di dunia. Hukumnya di dunia itu didera dulu 100 kali, kemudian dirajam. Maksudnya dirajam itu apa? Dilempari dengan batu oleh seluruh tokoh masyarakat sampai dia meninggal, baik laki-laki maupun perempuan. Itu di dunia bapak-bapak sekalian. Artinya saking kejinya perbuatan zina itu sampai hukumannya di dunia menurut Islam seperti itu. Syariat Islam seperti itu. Saking bahayanya. Karena masya Allah bapak-bapak ibu sekalian, semua makhluk ini akan meminta kepada Allah, supaya menghancurkan sebuah penduduk yang penduduk itu melakukan zina. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dunia bagi para pezina ini kata Nabi SAW, lam tadhurul fasya illa yu'linuha. Tidaklah orang yang melakukan zina kemudian melakukannya secara terang-terangan. Fatufasihu ta'un. Maka Allah akan timpakan penyakit semacam penyakit ta'un yang belum dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Penyakit di dunia saja Allah akan memberikan penyakit-penyakit yang tidak bisa ditemukan obatnya, penyakit yang aneh-aneh begitu bagi pelaku zina. Dan itu disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, penting sekali menjaga generasi ini, betul bapak-bapak ibu sekalian. Ya, jangan sampai dia anggap biasa. Ndain tahu anak siwe kami mai jemput bodau lau salo satari naudzubillahi min bagian wala taqrabuz zina. Zina itu didekati saja tidak boleh. Zina itu banyak. Mulai zina mata saja, orang lihat perempuan atau perempuan lihat laki-laki tertarik, itu sudah zina mata. Ya. Zina tangan menyentuh lawan jenis.
Zina hati, menghayal sesuatu yang tidak baik. Dan zina yang pada intinya yang naudzubillah min dzalik. Harus kita jaga generasi ini. Ketat pengawalan orang tua untuk menjaga anak-anak gadis kita. Perlu poda jaga aken ini, anak-anak gadis ini, masya Allah. Dijaga betul. Para podas domne menek nikah atau tidak tekan lalu bertawa kan toy, masya Allah. Ya. Ini bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian di akhirat, naudzubillah, Nabi SAW juga diperlihatkan mimpi. Datang seorang laki-laki membawa Nabi SAW ke sebuah tempat. Ketika sebelum sampai di sebuah tempat itu, Nabi SAW diperlihatkan sesosok manusia atau sekelompok manusia yang aunggaran simbo serumbuna. Jadi dari kecil simbo terus gitu. Kemudian dari kecil serumbun akan simbo sampai naik gitu ya. Naik simbo. Semacam menendai ufi baloga, nah tambah naik gitu. Yang kedua kata Nabi SAW, ngeri sekali pemandangan sekelompok orang ini. Sungguh mengerikan bagi Nabi yang mulia Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi SAW jijik untuk melihat karena berbau busuk. Baunya busuk sekali. Sekelompok orang yang badannya semakin simbo tadi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, seluruh makhluk ngeri untuk melihatnya. Tidak ada yang berani mendekat pemandangan ini. Maka bertanyalah dia kepada seorang laki-laki yang membawanya, yaitu malaikat. Siapakah mereka ini yang sungguh sangat mengerikan siksanya ini? Kata Nabi SAW, kata malaikat, ini adalah umatmu yang dahulu selalu berbuat zina. Selalu berbuat zina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan menjaga harta anak yatim. Sebaik-baiknya masya Allah kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada. Kata Nabi SAW, nahu labodoma, berbuat baik kepada anak yatim ketika dunia sebegini dekatnya di surga. Itadoho waras anak yatim, keluarga itadoho anak yatim, rawat dia dengan baik. Kesempatan bagi itadoho untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik mengurus anak yatim itu adalah cowok di keluarga itadoho yang memang ada anak yatim. Urus dia dengan baik, sekolahkan dia dengan baik. Kesempatan bagi dia untuk meraih surga dekat dengan Nabi SAW. Wa kafilul yatim. Bahkan ada dalam kisah bapak-bapak ibu sekalian, anak wa kafilul yatim ini. Nabi bahkan di dalam hadis Nabi SAW, orang yang sering memakan harta anak yatim, mendolimi harta anak yatim, itu digeret. Pada hari kiamat itu dalam keadaan di matanya keluar api, di hidungnya keluar api, di mulutnya keluar api, itu sambil digeret dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada salah satu hadis Nabi SAW, bukan hadis, kisah. Seorang tabi'in pada zaman Nabi SAW bermimpi begini bapak-bapak ibu sekalian. Orang ini, pemuda ini preman. Tidak ada maksiat yang terlewatkan kecuali dia pasti mengerjakan maksiat. Berzina, mencuri, merampok, membunuh. Itu di kisah itu. Tiba-tiba, pahu pemain menan hidayah di dom tua. Tiba-tiba masya Allah, di tengah jalan dia dalam keadaan sudah sadar dari mabuknya, dia melihat ada anak yatim yang tidak diurus. Pokoknya pakaiannya sudah compang-camping, mukanya sudah tidak bersih dan yang lainnya. Maib sia kerawat anak yatim ke. Kadeur keraso welir kanim beireng ah, masya Allah luar biasa lah. Akhirnya bermimpi dia di malam hari. Dalam mimpinya itu dia, ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair. Mimpi. Ketika dalam mimpinya itu dia diseret ke pengadilan Allah untuk hisab amalnya. Karena banyaknya amal kejahatan yang dia kerjakan, boto amal kejahatan yang dia kerjakan,
sehingga dia diborgol dan dibawa oleh malaikat untuk mau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Masya Allah, di tengah jalan mau dimasukkan ke dalam neraka itu dihalangi oleh anak yatim yang dia urus tadi. Sebentar wahai malaikat, jangan engkau bawa dia sebelum saya berdoa kepada Allah untuknya. Karena orang ini, pemuda ini, meskipun dia bermaksiat dahulu di dunia, dia dulu pernah mengurus saya sebagai anak yatim. Saya berdoa kepada Allah meminta syafaatku untuk menyelamatkan dia. Masya Allah, datang malaikat, lepaskanlah dia dihapuskan dosanya, masukkanlah dia ke dalam jannah, surgaku, karena dia mengurus satu anak yatim. Mengurus satu anak yatim. Masya Allah, karena dia mimpi seperti itu sehingga dia bangun dari mimpinya, dia urus anak yatim tersebut, kemudian dia taubat dari dosanya. Ini pentingnya, makanya bapak-bapak ibu sekalian, biasa kalau ndai waras hengge waras apa, ada anak yatim, berikan anak yatim itu, ya. Berdoa memang khusus kepada Allah memberikan itu supaya dengan doa anak yatim bisa menyelamatkan kita dari musibah, menyelamatkan kita dari suku dan yang lainnya. Jangan berhati-hati untuk memakan harta anak yatim. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini saja yang bisa Mada sampaikan pada malam hari ini bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama pribadi Mada. Doa lebih Abu Haji lalu doa. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita Masya Allah doa bersama dulu, dipimpin oleh Bapak Lebe nanti. Ini saja yang mudah-mudahan yang bisa Mada sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit akhir bapak-bapak ibu sekalian menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga generasi ndai, jaga anak cucu ndai, jaga keluarga ndai supaya terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas, amoral sekarang sungguh luar biasa, narkoba merajalela. Baca di internet ke semangi media bojo saja sekarang sudah darurat asusila, darurat narkoba kali. Ya. Darurat narkoba, darurat minuman khamar. Ini yang perlu kita jaga, sama-sama kita berusaha untuk menyatukan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.